Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 2 Oktober. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita mengikuti pembacaan Alkitab kita secara teratur. Mari kita ikutin terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari, menjadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan sermon kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali membaca Alkitab kami, mendengarkan renungan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberkati firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita yang baru lewat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saya baca dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16 mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus meminta kepada Bapa supaya diberikannya Roh Kudus untuk menyertai kita untuk selama-lamanya. Ya, di sini kita percaya bahwa Roh Kudus adalah oknum Tritunggal Allah. Namun saudara, Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus ini bisa berduka. Roh Kudus bisa mengalami kesedihan. Makanya Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita, bahwa identitas kita adalah manusia baru. Sama seperti bayi yang baru lahir. Manusia baru kiranya tidak mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melainkan kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Hidup kita harus berbeda dengan hidup orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam bacaan kita hari ini dijelaskan bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus dengan bertindak seperti orang yang belum percaya. Ayat 23 sampai yang ke-24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka itu saudara, Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, ayat yang ke-25 dikatakan, buanglah segala dusta. Buanglah segala dusta. Kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita tidak boleh bersumpah demi apapun untuk meyakinkan sesama kita, untuk meyakinkan perkataan kita. Tetapi Paulus mengajarkan kita supaya kita berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mari kita berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena ketika kita sudah berbohong, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita menjadi berduka. Karena berbohong bukanlah identitas anak Tuhan. Berbohong bukanlah identitas yang sudah lahir baru. Amin. Yang kedua saudara, ayat yang ke-26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Manusia bisa saja marah. Pendeta bisa saja marah. Yesus juga pernah marah, saudara.
Namun saudara, kita diingatkan supaya ketika kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Dan juga dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan amarah kita berlarut-larut, saudara. Kalau kita marah hari ini, jangan sampai matahari terbenam sebelum amarah kita surut. Artinya, kalau sudah marah hari ini, sudah. Jangan kita bawa menjadi beban bagi kita, menjadi mencuri sukacita kita. Tetapi kita jangan sampai berbuat dosa, sehingga Roh Kudus yang tinggal di dalam kita tidak berduka. Amin. Yang ketiga, saudara, dikatakan ayat yang ke-28, bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Anak-anak Tuhan harus suka dengan bekerja keras. Tentunya pekerjaan keras ini pekerjaan yang baik, sehingga tidak ada orang percaya yang mencuri, dikatakan saudara ya. Jangan ada orang percaya yang korupsi, melainkan menjadi sukacita bagi kita ketika kita bisa membagikan sesuatu kepada orang-orang, kepada orang yang berkekurangan. Kita bekerja keras, amin. Itu sudah menjadi ciri-ciri anak Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Dan Paulus juga mengajarkan jemaat di Efesus demikian, supaya mereka bekerja keras, supaya mereka jangan hidup dalam kekurangan, dan bahkan mereka bisa memberi. Nah, inilah saudaraku, sukacita kita di dalam Tuhan. Yang keempat, ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi saudara, perkataan kita pun harus bertobat. Ya. Jangan dengan mulut yang sama ini kita gunakan untuk memuji Tuhan, tetapi kita gunakan juga untuk berkata hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal-hal yang menyakitkan bagi sesama kita. Dan itu tidak dikehendaki Roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Yang kelima, saudara, ayat yang ke-32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Amin. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Anak-anak Tuhan, tidak ada yang saling cuek-cuekan, saudara. Ada yang buang muka. Tidak demikian kita orang-orang di dalam Tuhan. Tetapi kita harus ramah seorang terhadap yang lain, sehingga Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dia boleh disukakan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus memberkati, menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.